Level 2 dan Fnatic pun merangkak. Di bagian atas dia menyaksikan adanya beberapa player MRPX yang berusaha untuk memberikan backup dan backupnya on point. Rocky dengan motor roda 3-nya akan berusaha untuk menggonceng satu player bernama Cleon untuk mendekat untuk memberikan sokongan-sokongan menuju ke arah Yoru. Masih terpantau untuk saat ini. Bisa ada sebuah penjemputan yang pastinya menuju ke arah pemain dari MRPX. Setup yang cukup mirip. Sebenarnya ini adalah setup yang selalu dimainkan oleh Alter Ego tapi mulai terbaca oleh MRPX. Bahkan terlihat sekali MRPX yang turun ke sini 2 orang langsung menangkap satu jadi counter atas Fnatic yang tidak banyak menit bermainnya di match terakhir. Sangat disayangkan ya, karena memang dari Fnatic juga dia yang terpisah cukup jauh, tapi Rosemary abang-abangan ini juga menolak untuk menyerah, dibegal balik coy. Dibegal balik sama Alpha 7 dan juga Rosemary. Akibatnya MRPX pun kehilangan 2 player, kerugian dimiliki oleh masing-masing tim. Performanya di minggu yang pertama, Devian pastinya tidak puas dengan performa minggu pertama, tapi Devian mengatakan kita sudah punya data yang sudah dikumpulkan selama 1 minggu dan data ini yang nanti akan kita olah untuk digunakan sebagai sebuah strategi di berbagai match. Jadi Fnatic main atau tidak by situasi aja. Tergantung situasinya, dan ternyata situasinya saat ini Fnatic perlu dimainkan dan dia terus dimainkan sepanjang 6 match di hari kedua minggu yang kedua. Itu adalah hasil dari diskusi antara Devian bersama dengan Morpheus dan juga Badru. Dan si Devian juga menyebutkan Fnatic bersama dengan Alpha adalah 2 orang yang karakteristiknya beda gitu. Sehingga pastinya dua-duanya juga memiliki senjata yang berbeda dari referensi senjatanya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, jangan cuma pakai senjata itu asal pakai aja, asal yang penting dapatnya apa gitu. Mungkin kalau untuk di awal nggak apa-apa lah ya, kayak seadanya gitu kan, mau nggak mau gitu. Ya. Karena mau bagaimanapun juga untuk di early ketika kita ditabrak ya udah pakai seadanya. Tapi mungkin begitu berjalan matchnya sembari bergerak, sembari rotasi bisa dicicil lah senjata sesuai dengan andalannya masing-masing. Karena kan masing-masing pawang beda senjata gitu kan. Benar. Saya walaupun close combat saya tidak menggunakan DBS, saya lebih memilih senjata-senjata SMG seperti UMP ataupun Uzi. Gue tahu. Dibandingkan DBS. Karena DBS itu harus one hit. Nah, lu nge-wave, lu udah goodbye. Itu dia. Yeah. Karena saya adalah tipikal orang yang tidak pernah bisa menggunakan DBS. Saya memilih menggunakan senjata-senjata DMR seperti ini. Atau SMG maksud saya, kenapa jadi DMR. SMG seperti yang tadi digunakan. Ada sebuah Thompson yang tadi dimainkan dari area atas yang harusnya itu bukanlah peruntukan menggunakan Thompson. Karena Thompson harusnya close combat tapi dari jauh juga bisa. Karena gini, dia tuh mainnya spam peluru. Jadi di braided aja. Dari tadi lu lihat deh, nggak berhenti kan? 50 peluru? Ya coba dikalkulasikan, berapa ya? 50? Pasti berapa dah? Ya 50 masa ya 4 nggak ada yang kena gitu kan. Itu dia, ya itu sabun dong. Nggak mungkin dia ada di PMSL kan kalau kayak gitu. Jadi makanya itu kenapa mungkin peluru-peluru atau senjata-senjata SMG, assault rifle itu menjadi pilihan yang tepat sebagai pawang-pawang sabun seperti kita gitu. Ya, dan juga saya sering menggunakan M4 justru peruntungannya kalau saya bermain PUBG Mobile itu untuk mid range sampai ke long range. Ya, lu bisa dipasangin juga kan? Dipasangin kali 6. Kalau M4 gue seringnya dipasangin kali 6. Jadi kalau buat jarak dekat saya UMP. Kalau gua pakai M4 selalu wajib. Buat close combat juga tetap. Karena punya skinnya. Nah, saya kenapa UMP juga alasannya karena punya skinnya sekarang. Nah, itu dia. Karena rugi dong, kan gue udah top up gitu. Harus dipamerin skinnya. Saya juga sudah beli material, masa ya tidak digunakan. Iya kan? Walaupun UMP-nya kan semi-semi murah lah. Dapat dari Royal Pass soalnya. Tapi kan materialnya ini loh. Iya, walaupun material bisa didapetin setiap minggu kan sekarang kan. Secara percuma kan. Sebenarnya nggak percuma sih, 70% diskon. Ya itu dia lah. Daripada lu gacha-gacha buat dapetin material kan susah tuh zaman dulu ya kan. Ya tapi kayaknya ada panci-mempanci gaming juga dari Genesis menuju ke arah Team Secret. Berarti last man standing, Putra Zrael di belakang tembok. Dimana udah mulai diketahui juga player-player Genesis. Mernat Boy yang mendapatkan 3 elimination. Ini kalau dapat satu lagi full house nih elimination yang buat Mernat Boy. Didapatkan. Weskeri ternyata yang mendapatkannya. Weskeri membuat Team Secret pulang dan Team Secret menutup hari di saat mereka debut di minggu kedua dengan sudah tidak meyakinkan. Nah ini yang susah. Dan gue bingungnya mereka juga cuman 4 orang gitu. Seakan seperti emang tim yang gak siap untuk sebuah turnamen panjang ya. Iya. Dari segi partnership loh. Nah itu dia, itulah yang membuat kita agak sedikit kecewa dari Team Secret dari segi persiapan timnya. Iya, gua terlepas dari apapun di in-game, dari segi manajemen harusnya bisa mempersiapkan tim ini lebih baik lagi, ditambahin 2 player lagi lah mungkin untuk ganti-gantian, atau ditambahin sebuah coach lah mungkin. Iya, karena jujur juga gue cukup
mengidolakan tim Secret gitu Iya, ya iya, iya. pada masanya. Jadi kan Oh sekarang udah nggak ya? ya enggak lah, lu lihat di Oh iya 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 benar-benar. Lanjut. Terus bener-bener gue maksudnya cukup mengidolakan tim Secret gitu loh dengan permainan mereka yang barbar banget zaman dulu ya waktu masih ada Yuhai. Jumper, Fredo, Yuhai juga. Yuhai, kita tahu pastinya kan sangat-sangat luar biasa. Jadi tuh kayak ekspektasi gue di sini ya nggak ada kamera nggak bisa kelihatan. Ekspektasi gue tinggi gitu, tapi kan ternyata realitanya sekarang tuh di bawah gitu. Jadi gue masih Ya, menunggu lah. hanya menjadi tim papan tengah ke bawah justru tim Secret. Dan ini tidak hanya terjadi di PMSL, sepanjang mereka bermain di PMPL Malaysia kemarin pun bukanlah tim yang bagus. Ya. Mereka bisa ke PMSL pun ya karena mereka partnership. Partnership. Kalau mereka nggak partnership pun ya mereka tidak akan berada di depan dengan Xavier laba-laba asal Vietnam. Ada sebuah tembakan dilakukan Oh. Lynx tumbang karena ada close combat yang melibatkan antara dua tim raksasa Vampire berhadapan dengan PJEV. Zuxi pun menjadi korban dari M249 yang digunakan oleh Tonike. Oh no, ini dia rival PMSL Fall 2023. Ada balasan dari Red Face. Tapi belum bisa di end. Red Face last man standing. Tadi begitu cepat apa yang terjadi. Nggak tersorot dengan detail juga. Tapi kalau bukan tempat-tempat ini, gue nggak tahu apakah Boom bakal inisiasi untuk fight atau enggak. Tapi Boom touchdown di gudang. Bahkan terjadi ada sebuah balasan dari Potato mendapatkan satu pemain, dua pemain. Yami Mei pun dibuat tak berdaya meledak di sana. Kendaraan demi kendaraan yang digunakan oleh Boom untuk melaju. Ichan sebagai satu pemain yang diharapkan, pemain muda yang pastinya sangat segar. Dia haus akan kemenangan. Dia haus ingin bisa mendapatkan area dari Alter Ego karena ini adalah kunci untuk mereka sampai ke late game. Tapi apa mau dikata, Alter Ego sadar betul areanya akan dihinggapi oleh banyak tamu tak diundang sehingga setup sedemikian rupa sudah diberikan agar menjaga entry poinnya tidak jebol oleh berbagai tim. Dan memang tidak jebol, masih cukup kokoh tempat atau defensive area dari Alter Ego. Sementara dari Boom, kewalahan kali ini. Gue nggak tahu kalkulasinya tidak tepat atau seperti apa. Atau tidak adanya komando yang baik. Dan tertangkap lagi Reizi oleh seorang Chua. Ini membuat Boom hilang. Boom hilang dari map Miramar. 0 poin, oh my god. 52 poin adalah total poin yang dikumpulkan oleh Boom selama 2 hari mereka bermain. Mereka akan terus melanjutkan pengumpulan poin di hari esok kalau emang main karena gue lupa Boom ada di grup mana. Tapi kembali saat ini sedang Yen tumbang begitu saja langsung confirm menjadi elimination point. Semuanya tumbang, semuanya down, hanya Eko seorang diri saja menggunakan monster truck. Sedang Lala Lily di depan sana, di belakang sana berusaha untuk kabur, berusaha untuk menghindar jeratan maut dari Face Clan. Tapi tidak berhasil karena meledak mobilnya. Ulah Vintores begitu kejam menuju ke arah zero eliminations. Mereka belum dapatkan elimination sama sekali. Jarak tempuh 100 meter menuju ke arah bagian dalam. apa mau dikata harus mendobrak pemain-pemain dari PBE. Mereka sedang diuji, tapi inilah PBE. Mereka tidak ingin ada sebuah dobrakan. Mereka memilih untuk muter, nggak apa-apa, lebih capek sedikit daripada harus fight. Itulah yang menjadi moto hidup dari PBE. Tapi memang capeknya mereka berakibat fatal buat diri mereka. Satu player down lagi, Range dibuat tidak berdaya. Tidak mungkin ada penyelamatan juga menuju ke arah seorang Range karena memang tadi Blue Zone cukup menyakitkan. Tapi ada satu peluru nyasar tadi masuk ke arah badan dari lawannya, yaitu Sersia dan MRPX lah yang paling dekat dengan RNJ. RNJ berputar-putar. Belum ada sebuah keputusan komit yang diambil oleh MRPX. Masih hanya membaca saja karena RNJ bersama dengan pemain-pemain dari Sersia pun berdatangan. Yoru terkena tembakan, tumbang satu pemain dari tim MRPX TB Boboho juga membalasnya menuju ke arah RNJ. Saat ini Chopper masih berada di sana dengan sebuah M4 kali 6 sulit untuk bisa mengupayakan banyak hal. Boboho pulang, MRPX pulang. Sulit posisinya terlalu terbuka juga untuk Boboho. Dia tidak punya obstacle sama sekali, tidak sempat untuk melakukan setup karena memang begitu cepat apa yang terjadi. Sersia masih punya 3 abang-abangan lain yang siap untuk membackup dan Sersia mendapatkan entry yang begitu leluasa. Tapi The Xavier siap dari bagian belakang sana dengan 4 orangnya. Akankah mereka bertemu atau tidak? Karena sama-sama saling menggunakan bagi juga dari Megamind mencari informasi, menggather informasi sebelum nantinya Sersia masuk ke arah dalam zona. Dan inilah yang sempat kita bahas tadi, Jejel, di mana Xavier saat mereka memainkan Miramar, mereka bisa terus-terusan sampai ke late game dan masih terus nampaknya akan coba dicari di manakah pemain-pemain dari Xavier berada. Megamind melakukan tembakan sebelum dia masuk menuju ke arah zona berbahaya. 1, dia gagal untuk mendapatkan knockdown. 2,
kebaca pergerakan dari Megamind pasti. Ya, itu dia yang dilakukan juga. Tapi Megamind walaupun dia terbaca, dia masih tetap melakukan pergerakan beriring-iringan juga dengan teman-temannya, menunggu yang dilakukan oleh Megamind. Dia tidak mau langsung asal-asalan rotasi. Dia masih bermain gas dan rem di bagian baginya juga. Sementara dari The Xavier, mereka bertahan dari arah jam 8. Tidak mau terlalu gegabah. Apa yang dilakukan dari The Xavier? Inilah tutor cara mendapatkan zona di akhir-akhirnya. Kita melanjutkan kembali. Bigetron masih begitu nyaman di arah utara. Kita tinggal menunggu zona yang menuju ke arah utara. Tapi ternyata gagal. Zona justru menuju ke arah RRQ. Mereka ketiban zona. Mereka tinggal melakukan, atau masih harus maksud saya, melakukan defensif di area compound-nya. Karena RRQ saat ini hanya memiliki 2 pemain saja. Ya, ada Mercy dan juga Nerpeko. N kuadrat kali ini yang diturunkan dan masih bertahan. Sementara punya tetangga tadi dari PBE. Tapi BTR lapar dan kawan-kawan, mereka touchdown terlebih dahulu menuju ke arah satu rumah, set up smoke. Gue khawatir dia bakal nabrak rumah dari si RRQ deh. Soalnya di depan Monboy itu RRQ. Dan gue khawatir baginya masih tetap akan dipakai. Karena ini bagi yang tinggal 2-3 peluru lagi kayaknya akan meledak, tapi tetap dipakai ternyata. Waduh. Kita akan lihat Genfos. Berani sekali dia menggunakan bagi yang sudah sangat-sangat berasap, ngebul. Tapi belum kita lihat hasilnya seperti apa pergerakan yang dibangun oleh Bigetron. Justru kita berpindah menuju ke arah fight antara tim Sersia berhadapan dengan Vampire. Derby Thailand terjadi di match terakhir. Duo tim Thailand kali ini baku hantam juga. Satu player down akibat ulah dari third party. Ada Snipes dari bagian kejauhan juga. Join the fight. Dan Yudo Alliance dengan DBS-nya. Terjadi close combat antara Genesis dan juga Yudo Alliance. Kali ini saling bertukar nyawa merebut area entry dari arah jam 1. Tapi Elimination Feast menunjukkan RRQ bertemu dengan BTR. Justru Hexas berhasil membakar Kenan. Levis mendapatkan Ong Zeng. Fight juga melibatkan Xavier bersama dengan Base Clan. Mernat Boy tidak banyak yang dia lakukan, tapi terbuka. Mernat Boy, gue juga penasaran kenapa dia ada di situ, karena sebenarnya mepet ke tembok sebelah kanan juga enak. Iya. Tapi dia ada di tengah-tengah jalan raya atau di tengah jalan masuk ke dalam compound-nya. Overthinking mungkin yang sedang dilakukan oleh Mernat Boy, tapi BTR. What? Wah. No mercy. Meledakkan 2 pemain dari tim RRQ. Oh, ternyata RRQ masih 3. Bukan 2 tapi 3, tapi semuanya numpuk sehingga tadi kebaca cuma 2. Oh, yang kebaca cuma Nerpeko sama No Mercy. Oke, berarti dari Elimination Feast kita bisa ngambil kesimpulan BTR tuh nabrak, mau nge-retake tempat RRQ. Tadi kan sempat kita bilang kan, ini kita khawatir kalau misalkan nanti BTR lawan RRQ. Bener kejadian, cuman nggak kesorot apa yang terjadi. Karena sedari tadi seakan-akan di absen satu persatu player-player dari BTR itu. Dan bahkan Kenan juga tadi hilang dari map Miramar dengan Molotov dari Hexas. Ya, kita melanjutkan apa yang akan tersaji di match terakhir ini karena begitu seru. Dari tadi fight banyak terlihat dan juga fightnya melibatkan beberapa tim yang juga memiliki empower sangat-sangat luar biasa. Vampire Swaps kembali dengan mini kali 8, tapi dia juga memiliki sebuah M4 di tangannya untuk bisa menyapu berbagai tim. Redface yang juga masih menyelinap di antara pertahanan dari berbagai tim. Redface berada di garis circle, sehingga kalau memang circle-nya tidak menuju ke arah kanan, dia akan sangat sulit untuk menuju ke circle. Dia harus memanfaatkan momentum lawan-lawannya ketika lagi ada fight, ketika lagi pada fokus dengan yang lain. Dia harus bisa memanfaatkan itu kalau memang mau masuk ke dalam circle. Tapi nampaknya dari tadi Geek Fam selalu mengganggu permainan-permainan dari Vampire. Tadi sempat terpantau ada beberapa player dari Vampire yang ter-takedown. Gua kira tadinya Sersia sama Vampire bakal perang, tapi nampaknya tidak ada peperangan yang dilakukan oleh mereka, melainkan mereka mengambil 2 jalur yang berbeda. Dari bagian lower ground ada Sersia, mereka berusaha untuk mengambil jalur kiri, sementara dari Vampire akan berusaha untuk masuk lewat jalur kanan. Tapi dua-duanya tempatnya terbuka. Kita akan lihat apakah akan ada backstep yang terjadi antara Sersia dan juga Vampire. Sebenarnya kalau Sersia ingin menuju ke area circle, lebih enak mereka ngelewatin tempatnya Vampire terlebih dahulu. Tapi apa yang dipikirkan oleh Sersia nampaknya cukup berbeda. Mereka justru lewat area bawah, lewat kiri, dan kita berpindah menuju ke arah Chua, di mana dia mengetahui ada Vintores di depannya. Levis menggunakan sebuah bagi sangat terlihat dengan jelas, tapi Vintores sadar dia menginginkan sebuah knock pasti, di mana knock pasti artinya 1 kali nembak langsung mendapatkan knockdown. Tidak hanya damage saja yang didapatkan, terlalu sulit dengan S12K. Selesai dengan UMP dari Levis. Ya, karena memang sudah diketahui posisinya, sudah confirm, sudah pasti. Jadi dari The Xavier juga pintar, mereka langsung mengirimkan 4 player untuk bergerak secara bersamaan. Dan inilah permainan The Xavier, yang notabene ketika mereka mau mendapatkan zona, mereka akan bergerak secara perlahan, seperti laba-laba gitu kan, mentargetkan lawannya lalu dililit perlahan-lahan dengan sarangnya.
Dan mereka tuh berhasil untuk mendapatkan entry masuk ke dalam zona. Sersia mau lewat kiri, sedari tadi belum bisa maju. Ini jalan yang terbuka. Dia tidak mau mengambil jalan kanan dan mengambil sebuah resiko tinggi untuk mengambil tempat yang terbuka. Dan akhirnya kita melihat bagaimana para Jin akan siap untuk menghadapi Sersia. Tamu tidak diundang dari sebelah kiri. Utility bisa menjadi momok berbahaya untuk Sersia tapi para Jin dengan 6 granat di tasnya. Belum digunakan sama sekali granat dari seorang para Jin. Apakah memang jaraknya terlalu jauh? Kayaknya bisa sebenarnya diberikan utility demi utility. Justru Chopper sudah sangat dekat. Dia yang berpikir melemparkan utility duluan dibanding pemain-pemain dari tim Xavier. Dan ya betul saja, satu knockdown pasti didapatkan oleh seorang Chopper. Sangat disayangkan tadi momen dari para Jin harusnya bisa dimanfaatkan untuk nge-push dengan beberapa granat. Akibatnya kali ini malah kebalikannya. Erzi melindas satu player di depan sana. Begitu brutal apa yang dilakukan. The Xavier dibuat benyek satu persatu player-playernya. Hanya 2 yang aktif. Lamborghini dan juga Levis menembak menuju ke arah bagian depan dengan kali 6. Berhasil untuk mendapatkan satu. Erzi di belakang sana. Tapi masih ada Sersia lain yang nyangkut di bagian belakang gundukan. Jarak yang sangat ideal untuk melakukan tembakan dengan M4 kali 6. Dicari Levis menjadi bagi man. Percaya diri sekali dia. Chopper sangat low HP-nya. Bahkan justru Chopper yang mendapatkan satu pemain Ravenclaw. Didapatkan di sana tapi Chopper pun dipulangkan. Ini membuat Vampire hanya bermodalkan satu pemain aktif saja. Ya, last man standing ada di bagian belakang sana. Tapi Ravenclaw entah bisa diselamatkan atau enggak karena jarak tempuh. Ravenclaw ngerangkak menuju ke arah temannya. Itu kayaknya udah keburu panas duluan di aspal Miramar. Sementara masih ada tim Indonesia satu, RRQ yang bertahan. Lagi-lagi kita ngomongin tim RRQ, tim yang begitu kuat di Miramar. Tapi ingat, kita tidak boleh puji-puji RRQ dulu. Alah, apa sih RRQ cuma 3 orang doang? Ya, dan juga 3 orang tersebut adalah trio endut nampaknya yang masih bertahan dari tim RRQ. No Mercy, Nerpeko, dan juga Hexas yang masih bahu-membahu untuk bisa mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner. Kemungkinannya RRQ tidak akan mendapatkan WCD kalau kita lihat dari posisi ini. Ya, buruk. Aduh, beneran lagi. Maksudnya bukan ke situ. maksudnya biar jadi bagus. Katanya kan jangan dipuji-puji. Terus. Coba terus aja. Ya, Kayaknya enggak bisa. Knock 1 mah. Ya ilah susah kalau knock 1 begini mah. Susah ini, sisa Iya. 1 ini. Ini tinggal nungguin aja lah. Harusnya Vampire nih bisa nih. Ya. Hexas, ya masa sih kena granatnya? Ya, gak kena Gua kena beneran. beneran Bahaya sih. nih. Bahaya juga nih kalau kayak gini. Ya, masa lempar granat dari sini? Mana Iya. kena? Nah, udah lewat Gak kena beneran, Cok. Gak kena beneran. Tapi tinggal menunggu. Moonboy harusnya bisa dihentaskan begitu saja oleh seorang Hexas karena terbuka posisinya. Tembakan dilakukan oleh Hexas. Ya. Masuk menuju ke arah Moonboy. Kelihatan kakinya dibakar terlebih dahulu, dibatasi agar Moonboy tidak maju dan Hexas berhasil mendapatkan Moonboy. Ya, masa 3 lawan 1? Nah, mana main? Cobalah. Ayolah. Enggak lah, RRQ kayak gini kurang bagus lah. Ya, 3 player yang dimiliki oleh RRQ ini sulit di pojok soalnya dia. Di pojok. Gak bagus. Di pojok. Harus ada satu lagi nih, harus 4 orang. Ya, 3 lawan 2 lawan 1 lawan 1 ini. Nah kan, coba. Masa Nerpeko doang yang dapat? Hexas coba mana Hexas? Aduh. Hexas sama No Mercy mana coba ini? Ini numpang chicken ini Iya. mereka. Mika melihat ke arah atas dan berhasil ternyata No Mercy mendapatkannya. Nah, circle terakhir susah ini, susah. Circle terakhir susah ini. Gawat ini RRQ. Iya, susah. Gak bisa ini. Xavier nggak sih kalau kayak gini? Xavier. ini kalau The kayak Xavier. RRQ gak bisa lah, ini Ya, gak bisa. nih. Trio endut, 3 Xavier atau 2 Vampire yang akan mendapatkan WCD. Vampire lah ini. Vampire ya harusnya. Vampire. Dari atas soalnya ya. Vampire. Ini mah susah buat RRQ, nggak bisa lah. The Xavier ini lagi panas loh, lu lihat deh. 10 elimination, sudah mulai setup smoke juga menuju ke arah bagian depan. Sudah merangkak-rangkak kali ini dari Lamborghini. Sudah mendapatkan informasi, target sasaran, confirm. Ditembak menuju ke arah bagian depan, Nerpeko. Aduh, Nerpeko. Kita lihat juga ke arah yang berbeda dari Levis. Berhasil untuk mendapatkan 1, mendapatkan 2, dan Vampire rata. Berarti kali ini unstoppable untuk RRQ melawan The Xavier. Xavier atau RRQ yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Lontaran demi lontaran utility sudah dilakukan. Nerpeking, No Mercy menjadi 2 terdepan. Dan pastinya akan dibantu oleh Hexas di belakang. 1 knockdown pertama didapatkan oleh Hexas. Dari area belakang, No Mercy mulai merangkak. Masuk dia menuju ke pertahanan dari tim Xavier. Inisiasi serangan yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain RRQ. Mereka mencoba men-sweeping semua area kontainer di depannya. Oke, masih dicoba 3 melawan 2. Ini harusnya The Xavier, The Xavier ini. Lu lihat No Mercy cuma 1 elimnya. Aduh, jelek banget ini RRQ nih. Masa sih bisa bakaran begitu? Coba nih, No Mercy, utility kan. Mana kena? Mana kena, gerak lah Levisnya pasti. Aduh, jelek Coba. kali nih. 1 util lagi nih. Nah Aduh. tuh kan. Mantul No Mercy, mundur dulu. Nah, kan Hexas yang dapat, No Mercy mana dapat? Iya, coba. Coba. Nih, tembakan cuak ketahuan. Ya, Nah. coba gimana? Harusnya Xavier, tapi RRQ yang mendapatkan winner chicken dinner RRQ.
berhasil menjadi raja di Miramar. FIFA RRQ! Mana main?